Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya materi kita mengenai integral. Nah, akan masuk ke beberapa teknik pengintegralan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai salah satu teknik pengintegralan yaitu dengan menggunakan aturan substitusi. Nah, sekarang coba kita bahas mengenai integral parsial. Nah, konsep integral parsial ini sebenarnya seperti kebalikan dari konsep aturan turunan dari perkalian dua buah fungsi. Nah, mari kita perhatikan ya. Misalkan kita punya dua buah fungsi yaitu f(x) dan g(x) yang tentunya kedua fungsi ini memiliki turunan f aksen x dan g aksen x. Berdasarkan aturan kali, maka kita peroleh bahwa turunan dari perkalian fungsi f(x) dikalikan dengan fungsi g(x) itu adalah f aksen x gx ditambah f(x) kali g aksen x. Ya, jadi ingat kembali turunan dari u kali v adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, dengan mengintegralkan bentuk persamaan yang barusan, yaitu turunan dari fx kali gx, nah kalau kita integralkan, maka kita peroleh di ruas kiri adalah fx kali gx, dan di ruas kanan tentunya bentuk integral terhadap variabel x, dari f aksen x gx, dan integral dari fx g aksen x. Nah, coba perhatikan, bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk integral fx g aksen x dx sama dengan fx kali gx dikurangi integral gx dikali f aksen x dx. Kita kembali ke konsep kalau kalian misalkan fx itu sebagai u dan gx sebagai v ya. Maka tentunya di ruas kiri akan kita punya integral u kali dv, dimana tadi kalau v-nya itu adalah gx, berarti kan dv-nya g aksen x dx ya. Nah, di ruas kanannya kita punya bentuk fx kali gx itu sebagai u kali v, dan integral gx kali f aksen x dx itu sebagai integral v du. Oleh karena itu, di sini kita mengetahui ada rumus integral u dv sama dengan uv min integral v du. Untuk memahami konsep ini, perhatikan contoh berikut. Pertama, misal kita ingin menghitung integral dari x kali sin x dx. Tentunya, jangan berpikiran sempit ya. Di sini kita ingin mengintegralkan perkalian x dengan sin x. Jangan tiba-tiba, Bu, ini mudah lah Bu, tinggal kita integralkan x saja dan integralkan sin x saja. Ingat bahwa ketika kita mempelajari aturan integral, di situ tidak ada aturan untuk integral perkalian. Maka oleh karena itu kita membutuhkan beberapa teknik pengintegralan. Salah satunya di sini yang mempermudah adalah dengan menggunakan integral parsial. Tentunya, jika kita ingin menggunakan integral parsial dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu dengan menggunakan rumus integral dari u dv sama dengan uv dikurang integral v du, kalian harus bisa memilih mana yang menjadi u dan yang mana menjadi dv-nya. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk integral dari x sin x ini ya. Nah, cara yang paling mudah adalah ketika kita amati di sini ada perkalian yang pertama x, ini merupakan fungsi polinom, dan sin x yang merupakan fungsi trigonometri. Tentunya jika kita turunkan trigonometri itu akan berubah terus menjadi bentuk trigonometri yang lain. Kalian ingat kembali konsep turunan sin adalah cos, turunan cos adalah negatif sin, berarti turunan negatif sin adalah negatif cos, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada saat kita memilih u, kita pilih manakah bagian di antara x dan sin x yang bisa kita dengan mudah sederhanakan. Tentunya jika kita amati, jika kita pilih x ini sebagai u, maka turunan dari x itu adalah konstan 1. Oleh karena itu, kita akan lebih memilih x ini sebagai u dibandingkan sin x dx sebagai sin x-nya sebagai u. Nah, tentunya tapi selain pemilihan u, kalian juga harus amati pemilihan dv. Karena apa? Karena untuk menemukan bentuk v-nya, kita harus memudahkan sendiri ya bentuk integral dari dv tersebut sehingga diperoleh v. Nah, tentunya jangan mempersulit juga ketika kalian memilih dv-nya ternyata tidak mudah diintegralkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita memilih sin x dx ini sebagai dv, pastikan bahwa dia mudah untuk diintegralkan. Sedangkan kita ketahui bahwa integral dari sin x dx itu ada, yaitu adalah min cos x. Jadi di sini kita pilih u-nya adalah x dan kita pilih dv-nya adalah sin x dx.
Nah, jika U adalah X, maka DU-nya adalah turunan dari X, yaitu 1 kali DX. Sedangkan jika dv-nya adalah sin X dx, dengan mengintegralkan bentuk dv sama dengan sin X dx ini, maka kalian akan peroleh bahwa V sama dengan integral sin X dx, yaitu negatif cos X. Nah, di sini penambahan konstanta tidak kita perlukan, karena di sini masih pemisalan, sehingga nanti konstanta akan ditambahkan di akhir penghitungan integral. Nah, mari kita lanjutkan. Dengan demikian, jika xn sebagai u dan sin x dx ini sebagai dv, maka integralnya adalah u dikalikan dengan v dikurang dengan integral v du. Sehingga dengan menyederhanakan penulisan pada sub yang pertama di ruas kanan, kita peroleh min x cos x. Dan ingat kembali, negatif kali negatif itu positif dan integral cos adalah positif sin x. Nah, di sini baru di akhirnya kita tambahkan konstanta c. Jadi inilah bentuk integral dari x sin x, yaitu min x cos x ditambah sin x plus c. Nah, yang kedua, coba kita perhatikan integral dari ln x dx. Nah, kadang mungkin karena kalian terlalu semangat memperhatikan atau memahami turunan, kadang kalian suka lupa dengan bentuk bahwa di sini yang kita cari adalah anti turunannya atau integralnya. Sehingga kalau kita lihat di rumus logaritma ini, kalian tidak akan menemukan apa integral dari ln x. Nah, oleh karena itu kita butuh teknik pengintegralan untuk menghitung apa integral dari ln x dx ini. Caranya, kalian harus memilih mana yang menjadi U dan mana yang menjadi dv. Tentunya, walaupun kalian melihat seolah-olah di sini tidak ada bentuk perkalian, ini bisa kita anggap sebagai perkalian, yaitu ln x dengan konstan 1. Nah, cara yang paling mudah tadi ingat kembali bahwa U itu yang ketika diturunkan menjadi lebih sederhana, dan dv itu yang bisa kita integralkan. Tentunya, kalau kita memilih U itu adalah ln x, itu bisa kita turunkan menjadi 1 per x, tapi jika kita pilih dv-nya yaitu ln x dx, tentunya ini menjadi satu masalah lagi. Oleh karena itu kita pilih u-nya adalah ln x, sehingga diperoleh du-nya adalah 1 per x dx, dan dv-nya adalah dx, sehingga kita integralkan, kita peroleh v sama dengan x. Jadi integral dari ln x dx ini bisa kita tuliskan sebagai u kali v min integral v kali du. Nah, bentuk ini jangan lupa disederhanakan dulu. X kali 1 per x bisa kita nyatakan sebagai bentuk sederhananya, yaitu 1, dan integral 1 itu adalah x. Sehingga integral dari ln x dx itu adalah x ln x dikurang x plus c. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dulu soal ini ya. Ini bukan tugas, jadi saya minta kalian coba kerjakan, lalu jawabannya share di grup kita ya. Nah, kalau misalkan ada yang masih kebingungan, clue-nya saya berikan. Kalian bebas memilih mana yang menjadi U dan mana yang menjadi dv. Karena kalau ingat kembali, apa integral f pangkat x? Ya pangkat x. Apa turun f pangkat x? F pangkat x. Jadi kalian punya di sini bentuk fungsi eksponen, dan di sini dikalikan dengan fungsi trigonometri. Kalian ingat kembali bahwa turunan sin x adalah cos x, turunan cos x adalah min sin x, dan seterusnya. Nah, nanti di sini, selain dengan menggunakan teknik pengintegralan tadi, kalian harus menggunakan atau memahami ada beberapa konsep yang bisa kalian pakai untuk menentukan integral dari f pangkat x sin x dx ini. Jadi, daripada penasaran, silahkan langsung kalian kerjakan dan langsung share jawabannya di grup ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dekomposisi parsial. Nah, di sini, ini adalah teknik pengintegralan lainnya yang khususnya digunakan untuk menyelesaikan masalah ketika kita ingin mengintegralkan dalam bentuk fungsi rasional. Nah, apa sih fungsi rasional? Ya, tentunya di sini kita akan berbicara suatu fungsi yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua fungsi polinom. Misalkan, kita punya fungsi itu adalah Rx dengan fungsi polinomnya Px dan Qx, sehingga kita punya bentuk ini. Nah, ini bisa kita sebut sebagai pecahan rasional. Tentunya, jika kalian ingin menggunakan dekomposisi parsial, pastikan dulu fungsi rasional yang kalian punya itu berbentuk pecahan rasional sejati, yaitu dengan cara mengamati bagaimana pangkat tertinggi di pembilangnya dan pangkat tertinggi di penyebutnya. Jika pangkat tertinggi di pembilang atau derajat dari Px ini lebih kecil daripada derajat dari Qx, maka kita bisa menyatakan bahwa bentuk pecahan rasional ini merupakan pecahan rasional sejati. Nah, di sini, ketika kita ingin menggunakan dekomposisi pecahan parsial, caranya kita ubah atau kita amati dulu bentuk dari penyebut yang ada di dalam fungsi rasional sejati tersebut tentunya.
Di sini ada 3 kasus yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kasusnya jika kita punya penyebutnya ini adalah beberapa fungsi linier berbeda yang dikalikan. Misalkan kita punya sebanyak n fungsi linier ya. Nah, ini mohon maaf, harusnya ini. Jadi saya punya fungsi linier yang pertama A1x tambah B1, fungsi linier yang kedua adalah A2x tambah B2, dan seterusnya sampai kita punya fungsi linier ke n yaitu ANX tambah BN. Ya, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan beberapa fungsi rasional lainnya. Ya, jadi bergantung pada ada berapa faktor di dalam penyebutnya. Jika ada sebanyak n faktor bentuk linier ini, maka kita bisa membuat jadi n penjumlahan fungsi rasional, di mana setiap penyebut pada masing-masing fungsi rasional di ruas kanan ini sama dengan faktor-faktor di dalam penyebut di ruas kirinya. Jadi kalau kita punya faktor-faktornya itu berbentuk A1x tambah B1 dikali A2x tambah B2 dan seterusnya sampai ANX tambah BN, maka penyebut untuk fungsi rasional pertama itu adalah A1x tambah B1, lalu penyebut untuk fungsi rasional kedua adalah A2x tambah B2, dan seterusnya sampai untuk penyebut fungsi rasional yang ke N itu adalah ANX tambah BN. Sedangkan untuk pembilangnya bisa kita misalkan sebagai A1, A2 sampai dengan AN. Jadi tentunya bentuk ini ketika kita punya penyebutnya adalah faktor dari beberapa fungsi atau bentuk linier yang berbeda, tentunya akan menghasilkan penjumlahan beberapa fungsi rasional yang berbeda dengan koefisien di pembilangnya berupa suatu konstan. Kita misalkan dengan A1, A2 sampai dengan AN. Nah, sekarang bagaimana jika seandainya penyebutnya itu adalah perkalian beberapa fungsi atau bentuk linier yang sama tapinya. Nah, misalkan di sini kita punya AX plus B yang dikalikan sebanyak n kali atau sama dengan AX plus B pangkat n. Maka untuk konsep ini, bentuk ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan sebanyak n fungsi rasional, di mana setiap pembilangnya pastilah suatu konstanta dan penyebutnya itu adalah fungsi linier tadi, tapi berbeda pangkatnya. Jadi kalau di pecahan yang pertama itu pangkatnya 1, di fungsi yang kedua pecahan yang kedua, dan seterusnya sampai ke fungsi yang ke n itu adalah pecahan atau pecahan ke n itu penyebutnya pangkatnya n. Ya, tapi ingat kembali di sini ketika kalian punya bentuk penyebutnya itu adalah bentuk linier, maka kita bisa mengubahnya menjadi ke bentuk rasional yang pembilangnya itu adalah konstan. Jadi baik ini berlaku di kasus 1 dan kasus 2. Nah, sedangkan untuk kasus ketiga ini sebenarnya bisa kita kembangkan lagi serupa seperti kasus 1 dan kasus 2, hanya yang berbeda apa? Ketika si penyebutnya itu adalah memiliki bentuk faktor kuadratik yang definit atau bentuk kuadratik yang tidak dapat difaktorkan. Ya, misalkan kita punya bentuk kuadratik di dalam X ini adalah X kuadrat tambah BX tambah C. Ya, tentunya kalau dia tidak bisa difaktorkan atau definit, nilai diskriminannya atau B kuadrat dikurang 4AC-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, maka ini perlakuannya hampir mirip dengan kasus 1 dan kasus 2, hanya apa? Yang membedakan ada di pembilangnya, yaitu bahwa di pembilangnya merupakan fungsi linier. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat, jadi kalau seandainya dia mirip seperti kasus 1, maka jika sebanyak n bentuk kuadratik di penyebutnya ini, kalau dia seandainya kalian punya ini nih, sebanyak n faktor bentuk kuadratik yang definit ya, maka nanti akan menghasilkan sebanyak n penjumlahan yang dimana masing-masing penyebutnya itu adalah bentuk kuadratik yang definit, tapi pembilangnya ini adalah bentuk linier. Ya. Nah, seandainya dia mirip seperti kasus kedua, jadi si penyebutnya ini bentuk kuadratik yang tidak dapat difaktorkan lalu dikalikan serupa ya, jadi bentuk kuadratik yang serupa yang dikalikan sebanyak n kali, maka ini akan hampir mirip dengan kasus yang kedua, hanya yang berbeda apa? Jadi pembilangnya di sini adalah berbentuk linier. Ya, jadi itu pengembangan kasus ketiga yang relevan dengan kasus 1 dan kasus 2. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama. Jika kita ingin menghitung integral dari x per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dx. Nah, coba kita amati dulu nih bentuk ini. Kita ingin mengintegralkan bentuk rasional atau pecahan rasional ya, yaitu x per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah,
Nah, jika kita amati bentuk yang terdapat di penyebutnya ini adalah bentuk kuadratik yang dapat difaktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 3. Nah, tapi kalian amati dulu sebelumnya, ini sudah sejati belum? Caranya lihat derajat dari pembilang dan derajat dari penyebutnya ya. Kalau kita amati derajat pembilangnya ini kan 1, derajat penyebutnya 2, berarti derajat pembilang sudah kurang dari derajat penyebut, sehingga kita bisa mengamatinya ini dengan cara menyelesaikannya dengan menggunakan integral atau dekomposisi parsial. Oke, nah ini kalau kita lihat ternyata penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 3 ya. Nah ini sama dengan kasus 1, di mana bentuk ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan dua fungsi rasional yang masing-masing penyebutnya hampir mirip atau sama ya. Berbedanya apa? Kalau di sini kan dikalikan x plus 1 dikali x min 3. Kalau sekarang di ruas kanannya kita punya masing-masing nih, x plus 1 dan x min 3. Yang kita lihat di sini pembilangnya itu konstan. Sebenarnya kalian bisa menggunakan manipulasi aljabar untuk menghitung apa sih A1 dan A2 yang memenuhi. Tapi tentunya kita cari cara untuk mempermudah kalian. Nah, caranya dari bentuk ini, kedua ruas ini coba kalian kalikan dengan x plus 1 dikali x min 3. Atau yang harus kalian ingat, ruas kiri akan sama dengan ruas kanan jika tentunya penyebutnya juga harus sama. Nah, biar sama penyebutnya harus sama-sama x plus 1 dikali x min 3 kan? Sehingga jika sudah kita buat penyebutnya ini sama, tentunya suku pertama di ruas kanan ini supaya penyebutnya x plus 1 dikali x min 3, dia haruslah dikalikan dengan x min 3. Ya ini pun supaya penyebutnya sama, yaitu x plus 1 dikali x min 3, maka pembilangnya haruslah dikalikan dengan x plus 1. Sehingga dengan membuat kesamaan pada setiap pembilangnya, maka kita peroleh di ruas kiri x dan di ruas kanan A1 dikali x min 3 ditambah A2 dikali x plus 1. Nah sekarang bagaimana cara menentukan A1 dan A2 ini? Cara yang paling mudah adalah jika saya hilangkan salah satu suku di ruas kanan ini, tentu akan mempermudah kita untuk menghitung konstan yang tidak kita ketahui tadi ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini bentuk yang pertama atau suku yang pertama di ruas kanan ini ada A1 kali x min 3. Tentu suku ini akan hilang ketika x-nya bernilai 3. Lalu suku yang kedua ini kita punya A2 dikali x plus 1. Nah, suku ini akan hilang jika x-nya sama dengan negatif 1. Oleh karena itu, kalian pilih saja. Misalkan kita pilih x-nya sama dengan negatif 1, berarti kita akan menghilangkan suku kedua di ruas kanan ini. Maka kita peroleh di ruas kirinya x-nya menjadi negatif 1, dan di ruas kanan suku pertamanya A1 menjadi dikalikan dengan negatif 1 dikurang 3, dan A2 ini pasti akan dikalikan dengan 0. Karena ketika kita substitusikan x-nya negatif 1, suku ini akan berubah menjadi 0. Nah, oleh karena itu, karena suku kedua di ruas kanan ini sudah berubah menjadi 0, maka persamaan ini bisa kita tuliskan dengan negatif 1 sama dengan negatif 4 A1, atau diperolehlah A1 sama dengan 1 per 4. Sekarang kalau kita pilih X-nya sama dengan 3 untuk menghilangkan suku pertama di ruas kanan. Dengan cara yang hampir mirip, jadi kita substitusikan 3 ke bentuk ini, sehingga diperoleh 3 sama dengan A1 kali 0 ditambah A2 kali 3 tambah 1, atau 3 sama dengan 4A2, sehingga diperoleh A2-nya sama dengan 3 per 4. Jika kalian merasa kurang percaya, silahkan coba kalian cek. Gantilah A1 ini dengan 1 per 4 dan A2 ini dengan 3 per 4. Lalu kalian buat kesamaan pada dua ruas ini ya. Oke, nanti kalian bisa cek bahwa itu hasilnya sama. Nah, sehingga integral dari x per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 ini bisa kita tuliskan sebagai integral dari penjumlahan dua bentuk ini dengan A1-nya 1 per 4 dan A2-nya 3 per 4 ya. Ingat kembali aturan penjumlahan di dalam integral, maka kita bisa menjumlahkan masing-masing integral fungsi tersebut. Sehingga integralnya sama dengan integral dari 1/4 per x plus 1 dx, dari mana 1/4 dia adalah nilai A1 yang kita peroleh tadi, ditambah integral 3/4 per x min 3. Sehingga kalau kita ingat kembali nih, berdasarkan sifat integral, konstan ini bisa kita pindahkan ke depan, sehingga kita tinggal menghitung integral 1 per x plus 1 dan integral 1 per x min 3. Integral 1 per x plus 1, kalian bisa menggunakan aturan substitusi atau dengan cara coba cari fungsi apa yang kalau diturunkan hasilnya 1 per x plus 1. Nah, itu hasilnya adalah ln x plus 1. Tapi untuk menjamin bahwa ln ini mempunyai nilai, maka pastikan yang di dalamnya itu positif, sehingga kita berikan tanda mutlak. Nah, ini pun sama, integral dari 1 per x min 3 itu adalah ln mutlak x min 3. Sehingga diperoleh
integral dari x per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3dx ini sama dengan 1/4 ln mutlak x plus 1 ditambah 3/4 ln mutlak x min 3, jangan lupa ditambah c karena ini adalah integral satu sehingga kita anggap bahwa di sini ini adalah keluarga atau family dari beberapa bentuk 1/4 ln x plus 1 ditambah 3/4 ln mutlak x min 3, sehingga penambahan konstanta ini kita perlukan sebagai menyatakan bahwa untuk konstanta berapapun ini merupakan anti turunan dari x per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke, lihat contoh yang kedua. Bagaimana cara menghitung integral 1 per x dikali x plus 1 kuadrat dx? Di sini kalau kita amati, di penyebutnya ini ada bentuk linear x dan ada bentuk linear x plus 1 yang dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, ini bisa kita pandang sebagai ini gabungan dari kasus 1 dan kasus 2. Caranya ada berapa bentuk linear yang dikalikan sih di sini? Jangan hanya menghitung 2 ya, tapi ada 3, yaitu x, x plus 1, x plus 1. Sehingga bentuk 1 per x dikali x plus 1 kuadrat bisa kita ubah menjadi penjumlahan 3 bentuk rasional atau 3 pecahan rasional. Pecahan rasional yang pertama adalah A1 per x, pecahan rasional yang kedua dan yang ketiga mengikuti aturan di kasus kedua. Jadi penyebutnya adalah x plus 1 dan x plus 1 kuadrat dengan masing-masing pembilangnya konstan A2 dan A3. Nah, dengan membuat kedua ruas ini sama penyebutnya yaitu x dikali x plus 1 kuadrat, maka kita peroleh 1 sama dengan A1 kali x plus 1 kuadrat ditambah A2 kali x plus 1 ditambah A3 kali x. Dengan cara yang hampir mirip seperti tadi, ini suku ini akan kita mudah hilangkan jika kita punya x-nya adalah negatif 1. Yang ini bisa kita dengan mudah hilangkan jika kita punya x-nya 0 atau negatif 1. Dan suku ini bisa kita mudah hilangkan jika kita punya x-nya 0. Maka cara yang paling mudah kita pilihlah x yang membuat suku tadi hilang ya. Misalkan kita pilih x-nya sama dengan 0, maka tentunya di ruas kiri kita tetap punya 1, di ruas kanan yang ini kita punya 0 tambah 1 kuadrat yaitu 1 kali A1 yaitu A1, dan 0 di sini akan membuat suku kedua dan suku ketiga hilang. Sehingga diperolehlah A1 sama dengan 1. Lalu jika kita pilih x-nya sama dengan negatif 1, di ruas kiri tetap hasilnya 1 dan di ruas kanan ini akan menjadi 0. Ini juga akan menjadi 0 dan yang ini tetap 1 kali A3 hasilnya 3. Sehingga diperolehlah A3 sama dengan 1 pula. Nah, lalu bagaimana dengan menentukan nilai A2? Tentunya kalian bebas mau milih X berapapun. Karena kalian sudah tahu nilai A1 dan nilai A3 ya. Berarti yang belum kita ketahui hanya satu saja yaitu A2. Caranya pilih saja sembarang X yang tentunya tidak mempersulit kalian dalam menghitung. Misalkan kita pilih X-nya 1. Maka di ruas kiri ini kita akan peroleh 1 sama dengan 2. Wah, maaf ya, ini ada yang salah. Harusnya 2A1, bukan 2A1 ya, tapi 4A1 dari mana 4? Dari bentuk 1 tambah 1 dikuadratkan, atau 4. Lalu substitusi ke sini, 1 dikali 1 tambah 1 jadi 2A2 ditambah 1 kali A3 jadi A3. Sehingga kita punya 1 sama dengan 4 ditambah 2A2 ditambah 1. Ya, atau kita peroleh A2 ini sama dengan negatif 2. Ya, jadi integral dari 1 per x dikali x plus 1 kuadrat dx ini sama dengan 1 per x dx ditambah integral negatif 2 per x plus 1 dx ditambah integral 1 per x plus 1 kuadrat dx. Nah, ingat kembali integral dari ln x itu, integral dari 1 per x adalah ln mutlak x, lalu integral dari 1 per x plus 1 itu adalah ln mutlak x plus 1, jangan lupa di sini ada koefisiennya. Ya, dan yang ini kenapa kok jadi negatif? Kok bukan x plus 1 kuadrat? Ingat kembali bahwa kalau kalian punya bentuk 1 per x plus 1 kuadrat, ini bisa kita tuliskan sebagai x plus 1 pangkat negatif 2. Sehingga integral dari bentuk ini, ya, ingat kembali aturan pangkat ya. Jadi hasilnya adalah min 1 per x plus 1. Jangan lupa plus c. Nah, itulah materi kita hari ini. Coba kalian pelajari, coba kerjakan latihan ini. Nah, di sini kalian lihat ini mudah,
Tapi perhatikan dulu derajat atau pangkat tertinggi di pembilang dan penyebutnya ya. Bahwa di sini dia belum rasional sejati. Nah, ubah dulu menjadi bentuk rasional sejati. Kalau kalian lupa gimana Bu cara mengubah menjadi rasional sejati, gunakan sajalah pembagian biasa. Jadi kalian bagi kurung saja x pangkat 3 dan x kuadrat min 1. Ya, nanti hasilnya apa? Nah, setelah berbentuk fungsi rasional sejati, coba kalian amati kasus mana sih yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan dekomposisi parsial ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.